Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Taliana. Di sini saya dan rekan saya akan mendiskusikan tentang kedaulatan. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Bangsa Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Berikut ini dasar atau landasan kedaulatan rakyat Indonesia. 1. Pancasila sila keempat. Ditunjukkan dalam Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukti lain kedaulatan rakyat di Indonesia dapat ditemukan melalui isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Pernyataan tersebut mengandung makna, negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, maka rakyat yang berdaulat atau berkuasa, sehingga Indonesia memilih demokrasi sebagai landasan kedaulatan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Puspa Amanda Khairunisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kedaulatan rakyat di dalam Konstitusi Indonesia. Yang pertama ada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Itu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung arti bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pada bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasca perubahan, dalam pasal 1 ayat 2 ditulis bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya bahwa sumber dari segala kekuasaan negara berasal dari kedaulatan rakyat. Karena tanpa ada pemberian kedaulatan rakyat, maka negara tidak memiliki kekuasaan. Teori kedaulatan adalah dari, oleh, dan untuk. Maka kedaulatan rakyat berarti dari, oleh, dan untuk rakyat. Pelaksana kedaulatan di Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua DPR, yang ketiga BPK, yang keempat Mahkamah Agung, kelima Mahkamah Konstitusi, keenam DPD, ketujuh Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, ke-8 Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan ke-9 adalah Komisi Yudisial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Niat Naftriwaru. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan, yaitu pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang 1945. Inilah sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Jadi sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa negara Indonesia merupakan negara yang tertib dan adil secara hukum, tertib administrasi negara dalam hal penyelenggaraan negara, dan adil hukum, pidana atau perdata dalam hal kehidupan bernegara. Yang ketiga, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ada UUD 1945, pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Maka maknanya setiap warga negara yang ada di wilayah negara Indonesia kedudukannya sama di dalam hukum. Siapapun yang melanggar hukum akan mendapat sanksi. Misalnya, rakyat biasa atau keluarga pejabat harus mendapat sanksi bila melanggar hukum, berupa kurungan atau penjara ataupun denda. Kedaulatan rakyat dan pemilihan kepala daerah dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada dua pendapat dalam frasa dipilih secara demokratis yang terdapat dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945, yaitu pendapat pertama bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung, dan pendapat kedua, pemilihan kepala daerah dapat dilakukan oleh DPRD. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ariska.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan, yaitu mengenai perubahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan terjadinya pemikiran baru tentang kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, yaitu pemikiran tentang siapa yang sebenarnya bertindak sebagai pelaksanaan kekuasaan tertinggi. Sutowo Mulyo Sudarmo menyatakan perubahan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 merupakan perubahan menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi. Bahwa pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Pemikiran baru terhadap pelaksanaan kedaulatan dalam UUD 1945 juga sekaligus diikuti dengan perubahan cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggaraan negara. Salah satu wujud dari asas kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu. Dalam pasal 6A ayat 1 UUD 1945 disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya, untuk dapat menang dalam pemilihan, pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu harus memperoleh suara lebih dari 50%, dengan penyebaran sedikitnya 20% pada lebih dari setengah jumlah provinsi UUD 1945 pasal 6 ayat 3. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Fadila. Di sini saya akan melanjutkan materi kedaulatan Indonesia yang termuat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Ayat pertama, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ayat kedua, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Ayat ketiga, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD atau parpol. Ayat keempat, peserta pemilu untuk memilih anggota DPRD adalah perseorangan. Ayat kelima, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ayat keenam, ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dalam undang-undang. Ada pula dalam bab 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian dalam pasal 18 ayat 4 menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Baik, saya Dinda akan melanjutkan. Pemilihan kepala daerah secara langsung diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini dijelaskan dalam pasal 24 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Serta dijelaskan pada pasal 56 ayat 1, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung terdapat perbedaan mengenai mekanisme pengisian jabatan atau peserta pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam pasal 59 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Lalu partai politik dan gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian diskusi online dari kelompok kami. Selebih dan kurang kami mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.